الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz dan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar khutbah yang mulia ini, izinkan khatib menyampaikan pesan kepada hadirin jamaah sekalian, wabil khusus tentunya bagi diri pribadi khatib sendiri. Mari sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga dan memelihara, merawat nilai-nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap tentunya tatkala kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, iman dan takwa masih tertanam di hati sanubari kita semua. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di awal khutbah tadi khatib membacakan satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-90, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman: innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Apa kata Allah? Sesungguhnya minuman khamar wal maisir, judi, wal ansab wal azlam, berkorban atas nama berhala dan mengundi nasib, min rijsun,
adalah perbuatan yang keji, min amalis syaitan, dan itu adalah merupakan perbuatan syaitan, kata Allah. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertitik tolak dari firman Allah dalam surah Ali Imran ayat yang ke-90 ini, izinkan khatib mengetengahkan tema atau judul khutbah kita adalah Indonesia Darurat Judi Online. Tema ini barangkali relevan dengan kondisi bangsa dan umat hari ini, di mana kita umat Islam khususnya mengalami dekadensi moral, di mana umat Islam terjebak dalam perbuatan-perbuatan yang nista, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita berbicara terkait dengan judi, yang tertanam di pikiran kita adalah judi-judi yang bersifatnya konvensional, sabung ayam misalnya, dan beraneka ragam judi lainnya yang sifatnya adalah konvensional. Seiring perkembangan zaman hari ini, judi mulai berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Seiring di genggaman kita, masing-masing kita memiliki perangkat telepon seluler, perangkat yang harusnya mampu mengantar kita untuk berkomunikasi dengan saudara-saudara kita, perangkat yang seharusnya mampu kita jadikan kemaslahatan umat. Apa yang terjadi? Perangkat komunikasi yang berada dalam genggaman kita hari ini dijadikan alat untuk berjudi. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari yang lalu barangkali kita dihebohkan dengan pemberitaan di sosial media, di media cetak maupun media elektronik, beberapa oknum anggota legislatif misalnya terjebak dalam praktek judi online. Belum sirna berita tersebut, kita dihebohkan dengan berita seorang istri membunuh suaminya yang notabene adalah perangkat hukum, membakar suaminya karena suaminya terjebak judi online. Bahkan dalam catatan Kementerian Agama, gugatan cerai istri hari ini didominasi oleh wanita-wanita yang para istri yang tidak tahan dengan perilaku suami yang suka bermain judi online. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, sebilah kapak yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mampu menghancurkan sesembahan Namrud berupa berhala, hanya sebilah kapak mampu membinasakan, menghancurkan berhala sesembahan Namrud. Sebatang tongkat yang berada dalam genggaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam mampu membungkam kesombongan Fir'aun laknatullah alaih. Tapi sayang, 1000 kali sayang, telepon seluler, perangkat komunikasi terkala berada dalam genggaman orang yang tidak mampu menggunakan dengan sebaik-baiknya, maka perangkat telekom komunikasi tersebut menjelma menjadi alat judi yang sungguh luar biasa. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, kata Rasulullah. Apabila kamu melihat satu kemungkaran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyughayyir biyadihi, cegahlah ia dengan tangan. Cegahlah dia dengan tangan. Ini merupakan kewenangan pemangku kebijakan, aparat penegak hukum dan sebagainya.
Jika aparat penegak hukum berpangku tangan, bahkan ikut andil bermain judi online, sampai kapanpun negeri ini tidak akan pernah terbebas dari apa yang disebut dengan judi online itu sendiri. Fa'illam yastati' fabilisanihi. Apabila kamu tidak mampu mencegah dengan lisan, tidak punya kewenangan untuk itu, maka cegahlah dia dengan lisan. Barangkali anak kita, barangkali keluarga kita, barangkali cucu kita, barangkali tetangga kita, dan orang-orang yang terdekat dengan kita melakukan hal-hal yang sedemikian itu, maka kita harus turun tangan memberikan nasihat. Umat Islam hari ini tidak boleh apatis. Kita tidak boleh apatis melihat, oh yang melakukan judi online itu bukan anak saya, bukan cucu saya, bukan keluarga saya, orang lain peduli amat. Hari ini barangkali orang lain, anak orang lain melakukan hal yang sama, hal tersebut. Besok lusa, bulan depan, tahun depan, barangkali anak cucu kita pula yang melakukan hal yang sama. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, fa illam yastati fabilisanihi. Jika kamu tidak mampu mencegah dengan tangan, maka cegahlah dia dengan lisan. Ini bukan kewenangan para ustaz, para dai, para asatis, tapi ini menjadi tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab orang tua, tanggung jawab para guru, tanggung jawab kita semua. Bagaimana negeri kita, bagaimana kampung kita ini terlepas dari apa yang disebut dengan judi online. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu faktor terburuk jika seandainya judi online ini kita biarkan merebak di kampung kita ini, yang terburuk adalah tingkat kriminalitas. Tingkat kriminalitas pencurian misalnya. Kenapa? Karena orang-orang yang terjebak judi online ini, siapapun orangnya, orang tua misalnya, dia akan menghabiskan biaya rumah tangganya hanya untuk judi online. Anak-anak misalnya, anak punya uang dia untuk judi online, dia mencuri, merampok dan sebagainya. Nah, oleh karena itu ayuhal hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui kesempatan yang berbahagia ini, karena ini adalah merupakan fenomena sosial yang lagi viral hari ini, baik itu di sosial media, baik itu di media cetak maupun media elektronik, terkait problema sosial judi online itu sendiri. Barangkali anak-anak kita, barangkali cucu kita, barangkali adik saudara kita, barangkali orang-orang yang terdekat dengan kita sudah terjebak. Barangkali kita sendiri. Coba kita lihat hari ini, tatkala kita duduk bersama dengan teman-teman, baik itu duduk di kedai kopi maupun hanya sekedar duduk-duduk, kita lihat saudara-saudara kita yang berada di kiri kanan kita acuh dengan kawannya, tidak mau tahu dengan kawannya. Kenapa? Karena mereka asik dengan skater dan sebagainya. Ini fenomena yang kita temukan hari ini, wabil khusus di kampung kita Bagan Batu yang kita cintai ini. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema ini sengaja khatib ketengahkan pada kesempatan yang berbahagia ini. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memberikan pencerahan kepada kita semua, menyadarkan kita semua bahwa darurat judi online itu sudah ada di kampung kita. Judi online itu barangkali sudah masuk ke dalam rumah tangga kita. Judi online itu barangkali sudah masuk ke kamar-kamar kita. Masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghancurkan penduduk satu negeri illa wa ahluha zalimun, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala
tidak akan menghancurkan penduduk suatu negeri, membinasakan sebuah negeri, kecuali penduduk negeri itu, kecuali penduduk yang ada di kampung itu melakukan kezaliman. Apa kezaliman yang kita lakukan? Kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan kesadaran dan pencerahan kepada kita semua untuk kembali muhasabah, untuk kembali mengintrospeksi. Barangkali anak kita, kelemahan kita hari ini, tatkala kita menyayangi anak-anak kita, menyayangi putra-putri kita, kita bekali mereka dengan perangkat telepon seluler. Tapi sayang, 1000 kali sayang, perangkat telepon seluler yang kita berikan kepada anak-anak kita itu semuanya pakai password. Semuanya pakai password. Padahal yang membeli handphone itu kita orang tuanya. Yang membelikan paket data itu kita orang tuanya. Kenapa handphone anak-anak kita, mulai dari yang paling kecil sampai yang remaja, semuanya pakai password? Tidak percaya, pulang nanti, lihat telepon seluler anak bapak semua. Semuanya pakai password. Apa yang ingin mereka sembunyikan dari kita orang tuanya? Kita seolah-olah tidak mau tahu. Acuh menganggap itu sesuatu yang biasa. Barangkali ada tersimpan perangkat-perangkat yang tidak elok bagi mereka. Wallahu a'lam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم